Terima kasih bagi kalian yang telah mengklik video ini. Nama gue Ryu, and welcome to Red Room. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kasus penyiksaan, pemerkosaan, sampai pembunuhan seorang gadis muda berusia 17 tahun yang bernama Junko Furuta. Junko Furuta lahir pada tanggal 22 November 1970 di Misato, Jepang. Junko Furuta masih berstatus sebagai pelajar SMA saat insiden mengenaskan pada dirinya terjadi. Dia juga memiliki pekerjaan paruh waktu di sebuah perusahaan elektronik. Junko dikenal oleh teman-teman di sekitarnya sebagai anak yang sopan, baik, cantik, mudah disukai orang lain, dan bisa dibilang Junko adalah gadis yang populer di sekolahnya. Junko juga tidak pernah berkelakuan buruk, sehingga banyak anak di sekolahnya kagum pada dirinya. Sampai banyak siswa laki-laki yang menaruh perasaan pada Junko, salah satunya adalah Hiroshi Miyano. Hiroshi Miyano adalah seorang yang pernah menyatakan perasaannya kepada Junko. Namun, Junko menolak karena Junko tahu kalau Hiroshi adalah anak yang reputasinya paling nakal dan berandalan di sekolahnya. Dari sinilah timbul dendam dan rasa sakit hati Hiroshi kepada Junko. Lalu kemudian, Hiroshi berencana membalaskan dendamnya untuk menyiksa Junko, si gadis ramah dan baik tersebut. Dan, mari kita masuk ke dalam kronologinya. Pada sore hari tanggal 25 November 1988, Junko yang telah selesai dari pekerjaan paruh waktunya bergegas pulang ke rumah sendirian dengan menggunakan sepedanya. Di tengah perjalanan pulang ke rumahnya, tiba-tiba muncul seorang pemuda mendorongnya hingga dia pun terjatuh. Setelah mendorong Junko sampai terjatuh dengan sepedanya, pemuda asing tersebut langsung kabur begitu saja. Hal tersebut disaksikan oleh Hiroshi Miyano yang merupakan salah satu teman Junko sekolah. Hiroshi dengan cepat datang membantu Junko dan menawarkan diri untuk mengantar Junko pulang ke rumahnya. Tanpa ada rasa curiga, Junko pun mau diantar pulang oleh Hiroshi. Sore itu, bukannya mengantar Junko ke rumah, Hiroshi malah menuntun Junko ke gedung tua terbengkalai. Ketika mereka tiba di gedung tua, Hiroshi kembali mengungkapkan perasaannya kepada Junko. Namun, Junko tetap menolak. Tiba-tiba, sikap Hiroshi pun berubah sangat kasar. Dia mulai menyiksa dan mendorong Junko hingga terjatuh. Hiroshi mengatakan, "Aku adalah anggota Yakuza. Jika tidak menuruti perintahku, kau akan kubunuh sekarang juga." Karena merasa takut, akhirnya Junko menuruti apa yang dikatakan oleh Hiroshi. Hiroshi pun membawa Junko ke dalam gedung tua tersebut, dan di sanalah Hiroshi memperkosa Junko. Setelah memperkosa Junko di dalam gedung tersebut, Hiroshi membawa Junko ke sebuah hotel, dan di hotel tersebut Hiroshi kembali memperkosanya sebanyak 2 kali. Dan juga Hiroshi tidak membiarkan Junko pulang ke rumahnya pada malam itu. Sambil menangis, Junko pun mulai menyadari kenapa Hiroshi yang sangat kasar sampai menyiksa dan memperkosa dirinya. Dia ingat bahwa Hiroshi pernah bilang kalau dia suka kepada Junko dan ingin mengejek Junko kencan. Tapi bukannya diterima, Junko malah menolak dengan sopan. Karena Junko menolaknya, disinilah timbul kebencian dan dendam Hiroshi kepada Junko. Karena Hiroshi adalah anak yang populer dan juga anggota Yakuza, dia tidak pernah mendapat penolakan dari siswa perempuan yang dikencaninya. Dan Junko Furuta adalah wanita pertama yang menolak Hiroshi. Mungkin ini bisa jadi penyebab Hiroshi ingin menculik dan juga menyiksa Junko. Hiroshi keluar dari hotel dan memberitahu teman-teman dekatnya tentang apa yang sudah ia lakukan kepada Junko. Lalu keesokan harinya, pukul 3 pagi, Hiroshi membawa Junko keluar dari hotel ke sebuah taman lokal. Mereka berdua menemui 3 orang temannya Hiroshi yang bernama Shinji, Jo, dan juga Yasushi.
Mereka bertiga sudah menunggu di taman tersebut. Ketika Junko melihat salah satu teman Hiroshi, dia teringat wajah seorang pemuda yang sebelumnya pernah mendorongnya sampai terjatuh ketika ia pulang kerja. Dan pria tersebut bernama Shinji. Hiroshi pun menyuruh teman-temannya mengecek isi tas pribadinya Junko, yang di dalamnya terdapat alamat lengkap rumah Junko. Dan akhirnya Hiroshi beserta teman-temannya memiliki alasan untuk mengancamnya. Mereka mengatakan akan mengirim Yakuza ke rumah Junko dan membunuh kedua orang tuanya jika Junko tidak menuruti kemauan mereka. Di situ, Junko pun pasrah dan ikut apa kemauan Hiroshi beserta teman-temannya. Dari taman tersebut, Junko pun dibawa ke rumah Hiroshi dan dia dikurung di kamar Hiroshi yang berada di lantai 2. Selama di rumah Hiroshi, Hiroshi mengatakan bahwa Junko adalah pacar dari salah satu temannya. Orang tua Hiroshi sudah mencurigai gerak-gerik Hiroshi beserta teman-temannya. Tapi, mereka takut karena salah satu teman Hiroshi adalah anggota Yakuza. Jadi, mereka memutuskan untuk diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Junko tidak pulang dan tidak ada kabar selama 2 hari, orang tua Junko pun panik. Mereka mencari Junko sampai harus melapor kepada polisi. Mendengar laporan tersebut, polisi pun mengerahkan personil untuk mencari Junko Furuta. Mendengar hal itu, Hiroshi beserta teman-temannya panik, dan mereka segera mencari cara agar polisi tidak berhasil melacak Junko di rumahnya Hiroshi. Akhirnya mereka mendapatkan cara, yaitu Hiroshi menyuruh Junko untuk menelpon orang tuanya. Mereka menyuruh Junko bilang kepada orang tuanya kalau Junko baik-baik saja, karena dia cuma ingin keluar beberapa hari bersama temannya, dan menyuruh Junko menarik laporannya kepada polisi untuk membatalkan proses pencarian. Setelah mendapat kabar dari anaknya, akhirnya orang tua Junko merasa tenang dan mereka pun menyuruh polisi untuk menghentikan pencarian Junko. Mulai dari sinilah penyiksaan dan pelecehan luar biasa pada Junko dimulai. Junko pun mulai dipukuli oleh mereka berempat berkali-kali setiap hari. Dia juga kelaparan karena tidak diberi makan. Ditambah lagi, Junko diperkosa secara bergiliran. Total dari pemerkosaan dan pelecehan terhadap Junko berjumlah 400 kali selama dia disekap. Junko juga digantung dengan posisi terbalik dan dijadikan seperti samsak agar mereka berempat dapat memukuli Junko semau hati mereka. Tidak hanya itu, selagi menyuruh Junko berbaring, mereka menjatuhkan barbel yang berat ke seluruh tubuh Junko. Mereka juga menyulut Junko dengan rokok, lilin, dan juga korek api. Mereka menyuruh Junko memakan kecoa hidup-hidup, memakan kotorannya sendiri. Bahkan, mereka menyuruh Junko meminum air kencingnya sendiri. Sampai salah satu dari mereka menempelkan kepala Junko ke dinding dan mulai menginjak kepalanya hingga hidungnya berdarah. Mereka juga menyiksa Junko secara seksual. Junko disuruh untuk masturbasi di depan mereka, memasukkan benda-benda asing ke dalam alat vital dan juga bagian belakang Junko, seperti gunting, botol, bohlam, bahkan kembang api yang mereka nyalakan, dan memasukkan ke dalam alat vital Junko. Tidak sampai di situ, mereka juga memotong area kewanitaannya Junko, kelopak matanya, dan mereka juga menindik payudara Junko. Lalu pada bulan Desember, terhitung 2-3 minggu, Junko telah disiksa dan dilecehkan oleh Hiroshi beserta teman-temannya. Pada suatu hari, Junko yang sudah tidak berdaya menyelinap dan menemukan sebuah telepon di salah satu ruangan di rumah Hiroshi. Dia pun mencoba untuk menelpon polisi. Sempat tersambung, tapi akhirnya usahanya gagal. Junko yang belum sempat berbicara kepada polisi, dia sudah ditemukan oleh Hiroshi. Hiroshi pun langsung merampas telepon yang dipegang oleh Junko tersebut. Hiroshi beserta teman-temannya langsung menghukum dan menyiksa Junko kembali. Mereka menuangkan cairan gas korek api ke kakinya dan mulai membakarnya. Mereka juga memasukkan botol besar ke bagian belakang Junko. Sampai-sampai Junko merasa kesakitan, kulitnya melepuh, dan parahnya lagi, Junko sampai harus kejang-kejang. Mereka terus saja menyiksa Junko, sampai Junko mengatakan kepada mereka untuk membunuhnya. Tapi mereka tidak mau. Mereka terus menganiaya
dan memperkosa Junko berkali-kali sebagai hukuman buat Junko. Pada pertengahan Desember saat cuaca dingin, mereka memaksa Junko untuk tidur di luar tanpa busana. Pada saat itu, Junko merasakan penderitaan dan sakit yang sangat luar biasa pada tubuhnya. Karena cedera fisik dan luka-luka di sekujur tubuhnya, Junko sampai tidak bisa mengontrol rasa ingin buang air kecilnya. Jadi, Junko kencing di tempat dia terbaring tidak berdaya. Hal tersebut membuat Hiroshi dan teman-temannya marah dan kembali menyiksa Junko. Dari penyiksaan tersebut, diketahui Junko tidak bisa menelan makanan atau air yang masuk ke dalam mulutnya. Semua makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulutnya pasti dimuntahkannya kembali. Pada saat itu, wajah Junko luka-luka dan meruam bengkak, sampai Junko tidak dapat dikenali lagi. Kaki dan sekujur tubuhnya juga dalam keadaan yang sama. Hal tersebut membuat Junko mengeluarkan bau yang tidak enak, sampai Hiroshi beserta teman-temannya kehilangan gairah seksual untuk memperkosa Junko. Karena hal ini, mereka mencari gadis lain yang lebih menarik, yang bisa membuat mereka bergairah secara seksual. Akhirnya, mereka menemukan gadis berusia 19 tahun yang pulang dari tempat kerjanya sendirian. Mereka menculik dan memperkosa beramai-ramai. Setelah itu, mereka melepaskan gadis tersebut. Lalu pada tanggal 4 Januari 1989, salah satu teman Hiroshi memaksa Junko untuk bermain mahjong. Saat permainan mahjong dimenangkan oleh Junko, lantas hal ini membuat Hiroshi beserta teman-temannya marah besar karena tidak terima akan kekalahan mereka. Mereka kembali lagi menendang dan memukul Junko sepuas hati mereka. Kali ini semakin parah. Mereka menuangkan lelehan lilin panas ke mata Junko. Mereka menyuruh Junko berdiri dan kakinya mereka pukul dengan menggunakan barbel berkali-kali. Junko yang merasa tidak tahan lagi akhirnya terjatuh pingsan dan kejang-kejang di lantai. Luka-luka yang belum kering terbuka kembali karena siksaan 4 pemuda tersebut. Ketika tubuh Junko kejang-kejang, mereka menjatuhkan barbel ke tubuh Junko dan menyiram muka Junko dengan cairan korek api gas. Setelah itu, Junko dibakar sampai menggeliat kesakitan, berusaha memadamkan api di tubuhnya hingga Junko tidak bergerak lagi dan api di tubuhnya mati dengan sendirinya. Hiroshi beserta teman-temannya mengira Junko hanya pingsan biasa. Tapi setelah 24 jam, Junko tidak juga sadarkan diri. Saat itulah mereka sadar bahwa Junko telah tewas. Junko pun dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 1989 karena luka parah yang dideritanya. Hiroshi pun segera menelpon abangnya dan mengadukan apa yang telah ia lakukan. Abangnya pun ikut membantu Hiroshi untuk melenyapkan Junko. Akhirnya mereka berlima membungkus Junko dengan plastik, dimasukkan ke dalam tas besar dan dimasukkan ke dalam tong besar. Lalu, tong tersebut diisi dengan semen basah. Setelah itu, dibuang agar tidak ketahuan orang lain. Karena orang tuanya Junko berpikir bahwa Junko telah meminta izin pergi bersama temannya, jadi tidak ada seorang pun yang mencari Junko. 3 minggu kemudian pada tanggal 23 Januari 1989, Hiroshi dan Jo ditangkap polisi atas pemerkosaan gadis 19 tahun yang pernah mereka perkosa sebelumnya. Setelah itu, mereka dibawa ke kantor polisi dan diinterogasi di tempat yang berbeda. Dalam keterangan polisi bahwa ada pembunuhan ganda yang terjadi, hingga Jo beserta Hiroshi berpikir itu mungkin pembunuhan Junko Furuta. Padahal, pembunuhan ganda tersebut sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka berdua. Karena hal tersebut, mereka akhirnya buka mulut bahwa mereka melakukan penganiayaan dan juga pembunuhan kepada Junko Furuta. Mendengar hal tersebut, polisi pun kaget dengan keterangan mereka yang mengatakan kalau mereka menyekap Junko selama 44 hari di rumah mereka. Mereka mengaku menganiaya, memperkosa, dan juga membunuh Junko. Dan Hiroshi memberitahu polisi di mana dia beserta teman-temannya membuang Junko Furuta. Polisi pun segera ke lokasi tempat di mana Junko dibuang. Dan di sanalah ditemukan sebuah tong yang berisi semen beserta jasad Junko di dalamnya. Setelah diotopsi oleh polisi,
Junko Furuta dinyatakan tewas dalam keadaan hamil. Pada akhirnya, mereka berlima ditangkap oleh polisi. Lalu di persidangan, mereka mengaku bersalah atas kesalahan mereka. Lalu pada bulan Juli 1990, Hiroshi Miyano mendapatkan hukuman selama 17 tahun penjara. Tapi di persidangan, hakim menjelaskan bahwa hukuman 17 tahun itu kurang untuk Hiroshi. Akhirnya hakim memberikan masa tambahan hukuman selama 3 tahun. Dan Hiroshi pun mendapat hukuman selama 20 tahun. Setelah bebas di tahun 2010, Hiroshi ditangkap lagi karena dugaan penipuan di tahun 2013. Tapi, dia dibebaskan karena bukti yang tidak mencukupi. Dan keempat teman Hiroshi mendapatkan hukuman penjara masing-masing 8-9 tahun, dikarenakan mereka masih dalam kategori usia remaja. Orang tua Hiroshi juga bertanggung jawab membayar kompensasi kepada orang tua Junko sebesar 4 miliar rupiah. Dan kasus mengenaskan yang dialami Junko Furuta pun dinyatakan berakhir. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton video ini sampai habis. Sampai bertemu di video selanjutnya. And see ya.